Penjual ingin agar produknya segera sampai dengan cepat, aman, dan selamat ke pembeli. Menariknya sebaliknya juga, para pembeli ingin barangnya cepat sampai dengan aman dan selamat. Jadi dua belah pihak ini masing-masing memiliki tujuan yang sama, hanya saja motivasinya berbeda. Motivasi untuk penjual adalah agar segera mendapatkan uang. Sebaliknya, motivasi dari pembeli memastikan barangnya tiba. Itu pada umumnya ya. Teknisnya bisa jadi pada prakteknya berbeda. Ada yang uang terlebih dahulu ditransferkan misal. Nah, strateginya adalah sebagai misal saya penjual, saya perlu mendeteksi kebutuhan, keinginan dari pembeli ini yang sudah saya incar ibaratnya. Setelah saya mengetahui apa kebutuhan dan keinginannya, komunikasikan bahwa memang benar produk yang ada di saya ini yang dia inginkan dan butuhkan. Maka itulah pada bab ini akan dibahas mengenai strategi pemasaran, bagaimana semua hal tadi bisa terwujud. Terkait analisis lingkungan pasar, maka yang dibahas adalah ketika melakukan usaha, apa saja peluangnya, apa saja hambatannya. Nah, misal dari faktor politik, sosial, ekonomi, budaya, dan juga teknologi, masing-masing itu tentu saja ada tantangannya. Misal kondisi politik, adanya peperangan yang terpicu motivasi politik, ini akan mempengaruhi usaha. Adanya nilai tukar rupiah ya terhadap dolar terkait dengan ekonomi. Apalagi tentang lingkungan, terkait lingkungan di sekitar, itu terkait sosial, perubahan teknologi juga. Nah, itu tentang lingkungan sekitar analisisnya. Analisis segmen pasar adalah bagaimana kita mengkaji terkait persamaan, terkait perbedaan secara relatif dari beberapa segmen. Segmen secara geografi, misal di sini yang pertama, bagaimana tempat tinggal masyarakat yang dekat pantai akan berbeda kebutuhan dan keinginannya dengan yang di pegunungan. Kemudian secara demografis. Demografis ini tempatnya, pekerjaannya di kantoran, kemudian bekerjanya di pelabuhan, ini akan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Secara psikografi terakhir di sini adalah terkait keunikan hobi, keunikan dari orang. Contohnya hobi maksud saya, ketika ada orang yang hobinya memancing, di mana ada tempat yang diimpikan untuk melakukan kegiatan memancing di sana, itu akan dikejar. Itu dia terkait di mana segmen ini. Terkait analisis pesaing, ini bisa jadi para pesaing itu terdiri dari lingkupnya nasional yang lebih dekat, lebih besar, regional, ASEAN misal. Lalu secara global ya dunia. Ambil contoh, Indonesia adalah negara kepulauan, terdiri dari banyak pulau. Logikanya ini sangat potensial untuk produksi garam. Tapi apakah ada pesaing dengan negara yang pantai lebih kecil sehingga bahkan negara Indonesia harus melakukan impor? Sangat mungkin terjadi. Itu dia terkait analisa dari pesaing. Sistem informasi pasar ini dibutuhkan kondisi datanya dengan lengkap, menyeluruh, dan baik oleh manajemen. Karena dari sanalah manajemen dapat membuat sebuah keputusan kebijakan. Dari sana dapat muncul sebuah rencana produk baru. Yang pertama adalah menciptakan perbedaan, di mana terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama ada terkait memberikan penawaran yang berbeda. Ini tentang teknis, bagaimana pendekatan, cara berkomunikasi sehingga berbeda tentu saja. Dalam hal baik ya berbedanya.
Kemudian yang kedua terkait teknis lebih baik. Jadi yang pertama penawaran yang berbeda, yang kedua adalah lebih baik. Lebih baik ini contoh bank. Bank bisa jadi buka Sabtu dan Minggu, bahkan mungkin hari libur. Tujuannya apa? Untuk poin yang kedua ini lebih baik. Yang ketiga adalah terkait citra perusahaan. Ini terkait kinerja yang baik secara konsisten. Yang kedua adalah mengelola kualitas. Poin yang A, bagaimana pimpinan dari organisasi ini memiliki visi organisasi yang diwujudkan. Jadi bukan visi pribadi ataupun niat pencarian keuntungan pribadi yang maju terkait pengelolaan kualitas ini. Visi organisasi perlu diwujudkan dengan konsisten oleh pimpinan puncak organisasi. B. Memiliki strategi. Jadi, untuk memastikan kualitas, strategi perlu di-manage, diatur, sehingga memiliki tujuan, memiliki sasaran untuk dapat dijalankan bertahap, berproses, sehingga sampai terwujud oleh organisasi. Ada dijanjikan produknya seperti ini, atau beres servis pada waktu tanggal ini, tapi pada kenyataannya belum. Jaga kualitas, tepati janji, hindari ada kesenjangan antara penjual dan pembeli. D adalah mempertahankan standar tinggi. Standar tinggi ini unsurnya apa saja? Keamanan, keselamatan, juga tepat waktu. Ingat, hal-hal poin mendasar itu dibutuhkan untuk menjaga kualitas. Kualitas juga dapat tampak apabila digunakannya teknologi dalam pelayanan. Teknologi apabila digunakan akan menunjukkan kredibilitas, kualitas dari perusahaan. Oh iya, ini perusahaan yang high-tech, orang-orang akan bilang. Ini perusahaan yang adaptasi dengan teknologi. Contohnya adalah ATM. Bisa melakukan pembayaran, misal di sana dari suatu bank akan memudahkan dan memberikan image lebih baik untuk perusahaan ataupun bank tersebut di mata pelanggan ataupun konsumen. F. Prosedur itu perlu diawasi. Sistem itu perlu dikelola dengan baik sehingga tak menyulitkan konsumen, tak membuat menjadi berlarut-larut. Konsumen dipermudah untuk memiliki akses sampai dengan kebutuhan dan keinginannya dapat dipenuhi. Poin G ini terkait dengan keluhan pelanggan atau bahkan pujian. Selalu siapkan sarana untuk menampungnya. Kenapa? Agar apa yang diucapkan atau yang ada di pikiran para pelanggan ini tidak menjadi liar, menyebar kemana-mana. Ada tempat untuk menampungnya dan pastikan untuk melakukan follow up ataupun untuk melakukan dan menunjang sehingga ini ada apresiasi, ada solusi dari yang diucapkan oleh para pelanggan. Poin H adalah menjaga kepuasan dari pegawai. Kenapa pertanyaan pegawai perlu puas? Ya jelas, pegawai ini adalah ujung tombak dari perusahaan. Sebelum konsumen puas, pegawai perlu merasa puas dulu. Perlu puas terlebih dahulu. Agar apa? Agar bisa melakukan pelayanan terbaiknya tentu saja. Kalau ada pemimpin perusahaan yang mendengar materi ajar saya ini, pastikan pegawai dulu merasakan kepuasan.
adalah menjadi omong kosong. Anda mengharapkan pegawai Anda melakukan yang terbaik apabila kualitas kepuasan dalam perusahaan minim. Oke. Nah, ada poin yang pertama di sini. Yang pertama adalah adanya hati-hati kesenjangan kepuasan dari konsumen. Jadi konsumen ini tidak merasakan mendapatkan kepuasan. Penyebabnya apa? Ini adanya versus atau kesenjangan antara beberapa poin. Misal, antara harapan saya misalnya konsumen dengan persepsi atau kebijakan dari manajemen, dengan spesifikasi dari produk, dengan bagaimana produk ini sampai, dengan bagaimana mengkomunikasikan produk ini. Saya ambil beberapa contoh. Ketika adanya versus atau kesenjangan antara keinginan dari konsumen dengan kebijakan manajemen, suatu ketika pesawat terlambat datang. Sebagai konsumen, saya tidak mau tahu alasan kenapa dia terlambat. Saya ingin on time. Tapi dari persepsi manajemen, kebijakan itu perlu diambil karena mendapatkan informasi pesawat tiba-tiba ada kerusakan di suatu bagian dan harus diperbaiki dulu. Nah, kan ada kesenjangan di sana. Oke. Contoh lain, misal asuransi. Diinformasikan spesifik produknya ini, oke, ini all risk, semua ditanggung. Tapi pada faktanya ternyata dikomunikasikannya all risk, tapi pada fakta spesifikasi produk ini ketika mau klaim tidak bisa, ternyata pengecualian. Ada kesenjangan, hati-hati. Foto dari produk, di foto kok makanannya seperti besar dan mewah seperti ini, kenapa aslinya seperti ini? Kesenjangan. Hati-hati. Produktivitas produk jasa ini bisa dikelola dengan cara internal dan eksternal. Untuk internal, untuk pegawainya dilakukan pendidikan dan pelatihan. Ketika rekrutmen, pastikan dalam proses seleksi kualitasnya ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pegawainya mampu melakukan inovasi. Pegawainya mampu melakukan redesign produk dan juga melek terhadap teknologi. Adaptasinya baik terhadap teknologi dan perubahan. Begitu. Itu yang dari dalam unsurnya. Untuk luar bagaimana nih? Untuk yang luar ini, bagaimana konsumen itu diedukasi, dididik, dilatih untuk memahami sebuah produk ini dengan jernih, dengan jelas, dengan baik. Ada 4 strategi pendekatan pasar. Yang pertama adalah terkait produksi. Ini poinnya adalah bagaimana produk ini dapat didapatkan dengan mudah dan murah. Kemudian yang kedua, maksud saya terkait dengan produk. Ini terkait dengan kualitasnya. Poin yang ketiga terkait penjualan. Adaptasi bagaimana cara untuk melakukan penjualan. Poin yang keempat terkait pemasaran. Sudah tahu ini kualitasnya baik, sudah tahu bermanfaat. Nah, komunikasikan sehingga knowledge-nya sampai kepada para calon pembeli tersebut. Terkait strategi penentuan harga, perlu diperhatikan setidaknya 6 poin. Yang pertama, tipe perusahaan Anda ini bisniskah atau memberikan bantuan sosial? Yang kedua, bagaimana strategi dari perusahaan? Target pencapaiannya berapa? Yang ketiga, tentang biaya operasional. Sudah keluarnya seberapa banyak sehingga kita bisa menentukan harga nanti. Perhatikan juga yang keempat, regulasi pemerintah. Yang kelima, regulasi dari industri. Dan yang keenam, perhatikan biaya yang sudah ditentukan oleh para pesaing kita. Ada 5 strategi saluran distribusi. Yang pertama, buka kantor cabang di mana-mana. Yang kedua, bekerja sama dengan agen penjualan. Yang ketiga, adanya perantara. Yang keempat, saluran distribusi bisa menggunakan peralatan elektronik. Dan yang kelima, yang terakhir adalah dengan cara waralaba. Ada beberapa strategi promosi. Yang pertama adalah menginformasikan. Poin terpenting adalah produk knowledge sampai ke calon pembeli. Menginformasikan. Yang kedua ini membujuk.
atau mendorong, ayo Pak, ayo Bu, ini barang bagus, produk bagus, ayo beli. Yang ketiga adalah mengingatkan, iya, jadi Pak Bu ini perlu saya ingatkan bahwa ini tinggal satu lagi di Indonesia. Lalu adalah adanya faktor persaingan. Anda kan dari generasi Alpha ya, kelihatannya. Dari tahun lahirnya di kartu identitas. Wih, generasi Alpha itu produk pilihannya ini loh. Jadi kayak cocok deh untuk Anda beli. Bersaing dengan generasinya, harus beli, harus memiliki. Perluasan bauran pemasaran untuk jasa ini bisa dilihat yang pertama dari prosesnya. Poin yang A, adanya urutan. Yang namanya kasir akan berada di ujung ketika di restoran. Kemudian yang B, adanya langkah-langkah atau tahap-tahap. Ketika cek kesehatan, nanti misal diminta untuk puasa terlebih dahulu. Poin yang C, adanya fleksibilitas. Contoh yang sama, tes kesehatan, oh ternyata bisa puasa, bisa tidak. Nanti hasilnya, indikatornya akan berbeda dan bisa kok. Poin yang D, adanya alternatif. Apakah adanya tenaga, pegawai, atau mesin yang dilibatkan untuk alternatif pembayaran. Perluasan bauran pemasaran yang kedua adalah strategi pendukung fisik. Apapun yang tampak oleh mata dan bisa disentuh itu adalah strategi fisik. Spanduk, papan nama, seragam, gedung, perusahaan, atau organisasi. Itu semua adalah strategi pendukung fisik. Perluasan bauran pemasaran untuk jasa yang ketiga adalah strategi orang. Jadi orang ini perlu meyakinkan wawasannya ada terkait perusahaan, tentang produknya di sana, sehingga muncullah kepercayaan. Orang ini dapat dipercaya. Kemudian poin yang ketiga adalah orang ini tanggap. Ketika ada respon atau ditanya lewat jarak jauh di gawai, kan biasanya ada nomor kontak ya. Pegawai yang pegang ini perlu tanggap. Dilarang tak membalas pesan apapun. Selalu jawab terakhir. Oke. Kemudian bagaimana secara fisik ini meyakinkan seragamnya, penampilannya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu perlu menjadi representasi dari perusahaan. Karena kan mewakili dari perusahaan ini. Nah, itu dia beberapa gambaran mengenai strategi orang. Poinnya adalah ini yang terkait dengan karakter dari orang ini. Bagaimana orang ini menjadi meyakinkan, sekali lagi dapat dipercaya, tanggap. Kemudian bagaimana terkait dengan penampilan fisiknya. Pembahasan terakhir pada bab ini adalah operasionalisasi dan pengendalian strategi. Jadi, pada bagian operasionalisasi strategi ini, orang-orang pegawai itu paham pekerjaan itu melakukan apa saja. Kemudian ada bagian atau tim yang saling support antar divisi, bukan saling menjatuhkan. Setelah itu adanya pengendalian, bagaimana adanya evaluasi yang dilakukan untuk bertumbuh menjadi perusahaan yang lebih baik.